Kamu tuh bukan mengaji kok. Makan lontong tuh Iko mengaji kok menunggu itu siap. Begitu ready, kita close. Terus selesai. Udah siap kok, Bu? Udah? Oh, udah kata Ibu. Memang saking tak sabarnya, ibu-ibu yang tanya apa-apa ya udah. Allahu wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa qarabatihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 111. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, hamba-hamba Allah yang mulia, semoga pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, karena itu tiada tempat kita memuji melainkan hanya kepada Allah saja. Karena Allah lah satu-satunya zat yang layak dan patut serta pantas untuk kita puja dan juga kita puji. Sedangkan kita ini tak layak dipuja dan tak patut dipuji. Karena itu pula kalaupun ada orang-orang memuji kita, ibu hebat bu ya, anak ibu dah jadi pejabat semuanya. Maka ibu katakan kepada mereka, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah yang telah memudahkan sehingga semuanya boleh seperti ini. Tanpa kemudian Allah Subhanahu wa taala, maka takkan ada pun yang terjadi sesuai dengan keinginan kita. Untuk itulah wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tuh enggak suka kepada orang yang menyombongkan diri lalu berbangga-bangga. Kenapa? Karena dia boleh begitu dan begini, bukan atas hebatnya dia, tetapi atas kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat juga salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga terus terlimpah tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah punya tujuan besar dalam penciptaan kita ini. Di antara tujuan besar Allah menciptakan kita itu adalah endingnya kelak kita akan masuk surga. Inilah yang akan kita kaji sembari menunggu lontong disusun. Pokoknya saya yang agak tersiksa nih. Mengapa tidak menengok lontong hulu ke hilir? Ini. Bapak Ibu sama Allah berbahagia. Allah mengatakan bahwa wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Wallahu yad'u ilal jannah. Allah itu mengajak kita semua ilal jannah, masuk surga. Ini tujuan utama Allah mengapa ia boleh menciptakan kita. Karena Allah ingin nanti kita ini masuk surga. Terus bagaimana cara Allah membuat kita masuk surga? Bukankah kita ini banyak berdosa? Bukankah banyak yang berbuat maksiat? Banyak yang berbuat aniaya? Banyak yang tipu? Banyak yang curang? Banyak yang ibadah minta dipuji? Banyak yang menyombongkan diri? Bagaimana tuh caranya? Sambungan ayat tadi. Wal maghfirati biiznih. Allah mengajak kita ke surga memang bukan karena hebatnya ibadah kita. Bukan karena banyaknya sedekah kita. Bukan karena bolak-baliknya kita pergi haji dan umrah. Bukan karena banyaknya bangunan masjid yang kita buat. Tetapi bagaimana cara Allah mengajak kita, memasukkan kita ke surga? Wal maghfirati biiznih. Allah akan mengampuni setiap salah khilaf yang kita buat biiznih.
dengan izinnya. Ibadah kita ini receh aja, nggak kuat membeli surga Allah. Karena itu jangan kita merasa boleh masuk surga dengan ibadah yang kita buat. Oh tidak. Ibadah kita ini tak mampu membeli surga Allah. Sebab itulah, saking tak hebatnya ibadah kita ini, maka begitu selesai tadi sholat, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Apa zikir pertama yang kita baca tadi? Apa Pak? Istighfar. Pernah tak bapak-bapak terbayang mengapalah dia istighfar? Padahal tadi baru selesai sholat lah. Sholat ini kan perbuatan baik. As-salatu miftahul jannah. Sholat ini anak kunci surga. Tak sholat, tak bisa masuk surga. Kalau sholat tak baik, tak baiklah semua amal ibadah yang lain. Tetapi mengapa begitu selesai sholat kok istighfar? Bukankah istighfar ini ucapan kalau kita buat salah? Pergi bapak-bapak ini ke LW ini, apa kan dekat ke LW? Living Wood. Nampaklah amoy bercanda pendek. Oh. Astagfirullah kata apa? Matonya situ aja. Kenapa istighfar? Nampak aurat orang berdosa kita. Istighfar. Tapi mengapa tadi begitu selesai sholat istighfar juga? Apakah sholatnya berdosa? Ini pertanyaannya. Oh tidak. Sholat tadi tak berdosa. Sholat itu mendatangkan pahala. Dia anak kunci surga. Tapi mengapa kita harus istighfar selesai sholat? Sebenarnya kalaulah kita bisa bercakap dengan Allah, maksud istighfar itu begini. Ya Allah, tadi sholat kami itu tak fokus-fokus sekali. Tah kemana akal menerawang. Tah kemana pikiran pergi. Tah kemana lah tadi mungkin rencana-rencana yang nak dibuat. Mungkin dah terbayang lontong pagi kok. Bisa jadi. Macam-macam pikiran. Kadang 2 rakaat sholat itu kita lakukan, 2 rakaat selesai masalah. 4 rakaat sholat itu 4 masalah selesai. Per rakaatnya beda-beda yang dipikirkan. Kadang imam itu salah, tak tahu makmum itu lagi. Dan dia dah menghayal pula. Jadi kata imam ini selesai sholat, Pak, tadi rasanya salah ayat yang saya baca. Kata bapak, entah katanya. Dia tak tahu juga, dia tak kemana-mana pula menghayal, tak jelas lagi. Lalu sholat ini tetap juga Allah terima. Bagaimana caranya? Istighfar. Selesai sholat tadi, istighfar. Jadi yang boleh membuat kita masuk surga bukan ibadah kita yang hebat. Tetapi Allah lah yang hebat. Karena dialah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Atas ampunannya lah, maka dosa-dosa kita dia maafkan, dia ampuni. Akhirnya dapat juga masuk surga. Itulah sebabnya Khalid bin Walid boleh masuk surga. Padahal Khalid bin Walid nih panglima perangnya orang kafir ini ketika perang Uhud. Ya ketika perang Uhud, bapak-bapak pergi ke Madinah itu nampak Jabal Uhud. Di situ Nabi dulu perang bersama orang kafir. Panglima perang orang kafir itu siapa? Khalid bin Walid. Nabi ketika itu berdarah-darah. Masyarakat Islam kalah. Siapa panglima perang orang kafir? Khalid bin Walid. Yang membuat Nabi hampir, kalau diilustrasikannya bisa hampir meninggal ketika itu. Berdarah-darah dalam perang itu. Kalah. Siapa musuhnya? Khalid bin Walid. Yang merencanakan pembunuhan Nabi itu ya Khalid bin Walid. Tetapi qadarullah, Khalid bin Walid ini terbalik hatinya masuk Islam. Akhirnya jadi panglima perang orang Islam. Sehingga disebut oleh ahli sejarah, tak ada bagian tubuhnya ini melainkan semuanya sudah ada bekas pedang. Tak ada satu perang pun yang dipimpin oleh Khalid bin Walid melainkan semuanya menang. Kenapa dia boleh juga masuk surga? Padahal dulu pernah ingin membunuh Nabi. Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
rahmatnya. Jadi bukan hebatnya kita. Sebab itu di akhir surat Al-Insan tadi kita baca yadkhulu man yasha'u fi rahmatih. Allah memasukkan orang-orang yang ia kehendaki ke surga itu karena apa? Rahmah. Karena rahmatnya. Ampunan dan rahmatnya lah yang boleh kita masuk surga. Sebab itu pula kata Rasulullah SAW, kita ini beruntung dibagi akhir dari surah Al-Baqarah. Apa akhir surah Al-Baqarah? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini hebatnya kita nih dengan Allah, Pak. Seolah-olah sudah punya kesepakatan dan kesepahaman. Apa kata kita? Rabbana, oh Tuhan kami, la tu'akhidna. Engkau jangan ambil dari kami, engkau jangan campakkan kami ke neraka ya Allah. Inna sina. Kalau kami lupa, atau akhtana. Jadi bahasa terjemahan bebasnya gini, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, nanti kalau kami lupa, kalau kami salah, engkau jangan hukum kami Allah. Engkau jangan campakkan kami ke neraka ya Allah ya. Kira-kira jawaban Allah iya atau enggak? Hah? Bu, jawab cepat, kita nak makan lontong. Iya atau enggak? Iyalah. Coba bayangkan dialog kita dengan Allah, ya Allah nanti kalau kami lupa, kalau kami salah, engkau jangan hukum kami Allah ya. Jawab Allah, iya kata Allah. Nah, coba bayangkan. Jadi semua akan masuk surga karena Allah sudah jamin akan ampuni setiap salah kita. Tapi mengapa banyak juga orang yang masuk neraka ketika Nabi Isra Mi'raj itu ditengokkanlah neraka. Nabi mengatakan banyak dalam itu orang-orang yang dicampakkan ke neraka. Mengapa juga ada orang yang masuk neraka? Orang yang masuk neraka itu karena tak mau datang meminta dan memohon ampunan kepada Allah. Itu intinya, sombong dia. Tak mau datang. Ada ampunan tak datang. Ada kajian tak datang. Ada sholat tak datang. Ada apa namanya ini? Oh, pemungutan untuk bangun masjid segala macam tak bagi. Mati. Wah, itu yang masuk neraka itu. Tapi kalau bapak-bapak yang sudah rajin ke masjid ini, rajin infak, rajin sedekah ini, insya Allah masuk surga nih. Amin. Mak macam tak semangat apa Nah, amin. Nah, itulah, amin. Dicatat semua malaikat dia lapor sama Allah. Bapakku petang tak semangat ya Allah. Penuh lah dia kan. Bapak Ibu sama Allah berbahagia. Saya tanya ke Pak Jul tadi, berapa lama kajian Pak Jul? 15 menit jalan, nanti tak terbangkanlah lontong Pak Jul. Jadi sebenarnya yang utama itu bukan mengaji kok. Makan lontong itu utama. Iko mengaji kok menunggu itu siap. Begitu ready, kita close. Kita selesai. Dah siap kok, Bu? Udah? Oh, udah kata Ibu. Memang saking tak sabarnya, ibu-ibu yang tanya apa-apa ya udah. Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, simpulan kaji kita bahwa begitulah Allah pengen kita masuk surga. Sehingga dia ampuni setiap salah kita, setiap hilap kita, setiap kelupaan kita. Dan memang sejatinya di diri kita ini melekat berbagai macam kesalahan. Bahkan Nabi mengatakan, kullu bani Adam, setiap anak Adam itu, ya kita lah nih, anak cucu Adam ini, khoto'un. Kita akan buat salah. Tak ada manusia yang steril dari kesalahan. Salah ada. Tiap hari kita buat salah. Sebab itulah di zikir pagi dan petang itu, Nabi mengajarkan kita berzikir begini. Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Zat yang maha hidup lagi berdiri sendiri. Birahmatika astaghis. Dengan rahmat engkau ya Allah tolonglah saya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Engkau jangan pernah meninggalkan saya tarfata ain. Mengapa kita tak mau Allah tinggalkan walaupun hanya sekejap mata? Karena kita kalau sudah Allah tinggalkan,
habislah kita. Sebab itu semoga ampunan Allah itu datang ke kita. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah cukup 15 minit nak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz yang ucapkan yang telah menyampaikan kajiannya kepada kita semua pada pagi hari ini. Selanjutnya mari sama-sama kita bersama bersama. Alhamdulillah telah disediakan oleh pengurus berkat infak dari para jamaah Masjid Paripurna. Dan alhamdulillah pula nanti siang insyaallah pada salat Jumat kita akan membagikan sembako untuk 6 paket insyaallah. Dan kami dari pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaah yang telah